thoughts about you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 11 IPA 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan saya Tria Kuliasi, Saya Maria Angelika Octavia. Saya Dika Maulidia. dan 2 orang anggota kelompok lainnya yang berhalangan hadir, yakni Esti Wijayati dan Enus Santi. Pengertian kemasan. Kemasan merupakan tahapan akhir dari sebuah produksi dan memegang peranan penting dalam usaha pengolahan makanan. Makanan dengan tampilan yang menarik akan menggugah selera karena untuk mengonsumsi makanan, pertama-tama pandangan mata yang bekerja, kemudian diikuti dengan indera penciuman untuk aroma. Lalu kemudian lidah memberi indera rasa bekerja menghasilkan rasa nikmat. Penyajian atau kemasan makanan dapat menjadi daya tarik konsumen untuk membeli dan memakannya. Oleh karena itu, jenis, bentuk, warna, dan dekorasi kemasan perlu diperhatikan agar dapat memberikan tampilan unik, menarik, dan berkarakter pada penyajian dan kemasan produk makanan khas daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Tentang sejarah pengemasan. Budaya pengemasan makanan sebenarnya sudah dimulai sejak manusia mengenal sistem penyimpanan bahan makanan. Sistem penyimpanan bahan makanan secara tradisional diawali dari memasukkan bahan makanan ke dalam suatu wadah yang ditemuinya. Makanan khas daerah di masa lampau dikemas dengan menggunakan kemasan tradisional, seperti menggunakan daun kelapa, daun pisang, kendil dari tanah liat, anyaman daun pisang, kelobot jagung atau pelepah daun jagung, daun kelapa atau enau, daun jambu air, daun jati, dan masih banyak lain-lainnya. Perkembangan kemasan sesuai dengan kemajuan zaman, teknologi, dan kebutuhan manusia, produksi kemasan pun berkembang dengan pesat secara terus-menerus. Hingga kini, masih banyak makanan khas daerah yang dikemas menggunakan kertas, plastik, kaca, atau gelas, aluminium foil, dan ada juga yang dikombinasikan dengan kemasan tradisional. Tujuan dan fungsi pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan barang menjadi siap ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dimakan. Dengan adanya wadah serta pembungkus makanan, maka dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan makanan tersebut, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik seperti gesekan, benturan, dan getaran. Pengemasan juga berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan agar mempunyai bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Kriteria pemilihan wadah atau kemasan. 1. Bahan kemasan atau wadah penyajian mampu melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar. 2. Bahan kemasan tidak berbau. 3. Bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki daya tarik terhadap konsumen. 4. Bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. 5. Dalam wadah atau kemasan dituliskan juga label yang memuat nama produk, tanggal, nama produsen, berat bersih, komposisi merek dagang, tanggal kadaluarsa, dan efek samping. Cara mengemas makanan dengan kemasan tradisional. 1. Menganyam dengan daun kelapa, contohnya ketupat. 2. Menggulung menggunakan daun pisang, contohnya lontong. 3. Melipat menggunakan daun pisang, contohnya nagasari. 4. Membalut dengan daun pisang, contohnya lemper. 5. Membungkus dengan daun jagung, contohnya waji. 6. Membungkus menggunakan daun jati, contohnya nasi khas tulang anggung. Kesimpulan, kemasan memegang peran penting dalam pengolahan makanan. Budaya pengemasan makanan sudah dimulai sejak manusia mengenal sistem penyimpanan bahan makanan. Lalu seiring dengan kemajuan teknologi, kemasan pun berkembang menjadi lebih modern. Kemasan berfungsi untuk menempatkan hasil pengolahan agar mempunyai bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Perlu diketahui juga bahwa pemilihan bahan kemasan harus mengikuti kriteria yang sudah ditetapkan. Salah satunya yaitu bahan kemasan mudah dipakai. Itulah tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata maupun tindakan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sekian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.